Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Guru Hebat, perkenalkan nama saya Nifa Rahmah, biasa dipanggil Nifa. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi PG Baut FIP UNJ. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai contoh kasus P3K yang sering terjadi pada anak. Nah, kira-kira Ibu Guru di sini bisa nebak? Kira-kira kasus tentang apa ya? Ibu di sini penasaran? Kalau penasaran, yuk disimak videonya sampai akhir. Semangat! Pada kesempatan kali ini, pembahasannya adalah mengenai mimisan. Mungkin kata ini udah tidak asing lagi ya Bu di telinga kita, atau mungkin ibu-ibu di sini pernah mengalami dan menangani kasus mimisan pada anak. Kira-kira bagaimana ya Bu cara penanganannya? Sebelum memasuki pembahasan mengenai langkah-langkah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu mimisan. Nah, mimisan ini adalah kondisi di mana terjadinya pendarahan yang keluar melalui hidung yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, sebenarnya mimisan itu tidak berbahaya ibu-ibu di sini. Nah, mimisan itu terjadi secara spontan dan dapat berhenti dengan sendirinya. Nah, meskipun mimisan itu tidak berbahaya, tapi mimisan adalah salah satu gejala yang seringkali dikeluhkan dan juga dikhawatirkan oleh para orang tua yang memiliki anak dengan rentan usia 2 hingga 10 tahun. Anak-anak pada usia tersebut ini memang lebih rentan sebenarnya mengalami mimisan. Kenapa? Hal ini dikarenakan karena mereka memiliki pembuluh darah yang lebih rapuh dan mudah pecah. Pembuluh darah anak-anak yang masih relatif tipis dan rapuh memang gampang pecah ketika anak beraktivitas terlalu berlebihan. Poin selanjutnya adalah penyebab mimisan. Nah, ibu-ibu di sini tahu nggak ya, kira-kira faktor apa saja yang dapat menyebabkan mimisan pada anak? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu ya, mimisan pada anak itu dapat terjadi dengan berbagai macam faktor. Nah, biasanya atau sering kali mimisan pada anak itu diakibatkan karena adanya alergi, karena jaringan yang sangat tipis dan mudah rapuh. Lalu juga ada mengenai benturan dan pukulan yang terlalu kencang gitu ya, karena mungkin tak sengaja karena anak terlalu aktif gitu ya, lari-larian ke sana-sana tanpa melihat kanan kiri akhirnya kejedot gitu ya. Terus menyebabkan mimisan, lalu juga bersin dengan tekanan kuat, lalu juga di sini ada cuaca ekstrim, entah itu cuacanya yang terlalu panas atau cuaca yang terlalu dingin, itu juga dapat menyebabkan mimisan. Lalu juga ada terkait trauma, misalnya mengorek hidung atau noise speaking, itu mungkin anak terlalu mengorek hidungnya dengan kencang gitu ya, sehingga menyebabkan luka dan akhirnya mengeluarkan darah gitu ya. Lalu ada juga nih penyebab lainnya, seperti kelelahan, stres, iritasi, dan kelainan pada pembekuan darah. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut gitu ya mengenai mimisan, saya izin bertanya dulu nih sama ibu-ibu di sini. Kira-kira pertolongan pertama apa sih yang ibu lakukan ketika anak mengalami mimisan? Nah, sebelum kita memasuki bagaimana sih cara penanganan kasus mimisan dengan benar, di sini ada hal-hal yang perlu kita hindari saat anak mengalami mimisan, supaya mimisan ini tidak terjadi secara berkepanjangan. Nah, melansir dari University of Michigan Health System, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, jangan mendongakkan kepala saat mimisan. Kenapa? Hal ini dapat menyebabkan darah mengalir ke belakang tenggorokan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan nantinya anak itu menjadi mual, bahkan dapat menyebabkan muntah. Lalu yang kedua, jangan berbaring selama mimisan. Nah, hal ini juga sama dengan hal pertama, darah ini nantinya juga bisa masuk ke dalam tenggorokan dan bisa mengganggu perut gitu ya tadi, sehingga dapat menyebabkan muntah pada anak. Lalu yang kedua, jangan meniup hidung dengan kuat. Nah, hal ini juga dapat mengiritasi gitu ya saluran hidung yang halus. Nah, meniup hidung saat mimisan dapat membuat pendarahan itu menjadi lebih buruk atau menyebabkan pendarahan kembali terjadi padahal seharusnya sudah berhenti.
Lalu poin yang keempat adalah hindari membungkuk untuk waktu yang lama. Dan yang terakhir, jangan mengonsumsi makanan hangat dan pedas. Kenapa? Hal ini dapat menyebabkan pembuluh darahnya malah semakin melebar. Nah, masuk poin berikutnya adalah gimana sih cara menangani mimisan yang benar? Nah, cara yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus tetap tenang dan jangan panik. Nah, biasanya ibu-ibu kalau panik tuh gimana sih, Bu? Pasti kita tiba-tiba ngeblank ya, ibu-ibu. Nah, makanya hal pertama adalah kita sendiri harus tetap tenang dan jangan panik. Nah, kalau kita sudah tenang, maka cara selanjutnya adalah dengan tenangkan anak. Lalu selanjutnya kita dudukkan anak dengan posisi kepala yang agak menunduk atau setengah menunduk. Lalu cara berikutnya adalah pencet secara bagian cuping hidung anak selama sekitar 10 menit. Dan jangan lupa ibu-ibu minta anak untuk bernafas melalui mulut. Jangan sampai ya Bu ya, anak cuma menutup hidungnya tanpa bernafas melalui mulut. Lalu cara yang kelima, ibu-ibu di sini bisa dibantu dengan mengompres pangkal hidung dengan kompres air dingin untuk memperlambat pendarahan. Lalu yang keenam adanya diperbolehkan ya kita memakai daun sirih yang sudah dibersihkan, tapi dengan syarat sudah dibersihkan gitu ya. Lalu kalau sudah bersih nih ibu-ibu, baru kita remas daun sirih itu dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam hidung. Nah, jika pendarahan ternyata belum berhenti juga, maka kita harus ulangi langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, poin terakhir itu adalah kondisi apa saja sih yang harus diwaspadai oleh para orang tua saat anak mimisan secara terus-menerus gitu ya. Meskipun gitu tadi disampaikan mimisan itu tidak berbahaya, tapi ada kondisi yang harus diwaspadai nih. Apa aja? Mari kita simak video berikutnya. Kondisi pertama adalah terjadi pada anak berusia di bawah 2 tahun. Nah, yang sudah saya sampaikan, biasanya mimisan pada anak itu normalnya pada usia berapa, Bu, rentan usianya? Ya, benar. 2 sampai 10 tahun. Nah, yang kedua, kondisi kedua adalah berlangsung lebih dari 20 menit. Nah, biasanya juga mimisan pada anak itu terjadi sekitar waktunya 10 sampai 15 menit. Tapi kalau ternyata berlangsung lebih dari 20 menit, maka kita harus segera membawanya ke medis gitu ya. Lalu langkah yang ketiga adalah memiliki gangguan pembekuan darah. Nah, yang keempat, anak tak sengaja menelan darah cukup banyak sehingga anak tadi menyebabkan muntah. Lalu selanjutnya, darah yang keluar ternyata sangat banyak gitu dan terjadi terus-menerus gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Kondisi selanjutnya yang harus kita waspadai adalah anak mengalami sesak napas, pusing, dan juga mual. Lalu juga di sini ada mimisan yang disertai gejala anemia. Nah, yang seperti kita ketahui adalah anemia itu adalah kekurangan darah. Nah, jika anak mengalami gejala-gejala ini seperti tadi ya, tiba-tiba wajah anak berubah menjadi pucat, lalu juga tiba-tiba lemas, lalu juga jantung berdebar, dan juga sesak napas. Dan kondisi terakhir yang harus kita waspadai adalah mimisan terjadi setelah cedera berat. Nah, cedera berat di sini contohnya itu akibat dari kecelakaan. Nah, itu dia nih ibu-ibu semua materi mengenai mimisan. Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah paham atau materinya sudah cukup dipahami? Nah, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu guru sekalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.